di kalangan orang Syiah ini ya, kalau di tanggal 10 Muharram mereka itu menyambutnya dengan kesedihan. Orang-orang Syiah nih ya, terutama Syiah Imamiyah sama Syiah Rafidhah. Karena dua Syiah ini yang paling paling ekstrim lah bahasa kitanya. Yang kami tahu Syiah itu ada 300 cabang Syiah nih. 300 cabang. Jadi bukan satu Syiah saja ya. Banyak. 300 cabang yang kami tahu. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Houthi yang di Yaman tuh nah. Ada kan yang Houthi yang perang tuh. Syiah juga. Banyak lah ya. Syiah Syiah Ja'fariyah, banyak Syiah itu. Tapi yang ekstrim adalah Syiah Rafidhah dengan Syiah Imamiyah. Yang ini mereka sampai-sampai mengkafirkan para sahabat semua. Kecuali hanya ada beberapa orang yang tidak dikafirkan. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Tapi yang lainnya disalahkan semuanya oleh Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah. Nah, Syiah ini terutama Syiah yang keras dan sesat, di tanggal 10 Muharram itu mereka mengadakan hari itu dengan hari kesedihan. Karena memang disebutkan di dalam cerita, dan itu memang sudah menjadi suratan takdir, menjadi menjadi sesuatu yang sangat memilukan di dalam agama Islam, yaitu pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain oleh tentara Yazid. Nah, kalau tidak salah Sayyidina Husain membawa rombongan 70 orang atau berapa orang gitu. Tapi tentara Yazid itu kalau tidak salah membawa pasukan 3.000 atau 30.000, lupa tuh. Pokoknya pada saat itu Sayyidina Husain dibantai di daerah Karbala namanya. Karbala ini kalau nggak salah di mana? Di Irak atau di Iran, perbatasan situlah. Ya gitu ya. Daerah Karbala. Mereka kalau tanggal 10 Muharram atau Asyura ini, mereka itu melakukan ritual dengan menyakiti badan. Kalau yang laki-lakinya dengan mengadakan pawai di jalan, baju serba hitam, ada yang tidak pakai baju, kemudian sambil membawa pisau, intinya membawa benda tajam lah ya, membawa benda tajam, sambil mereka itu melukai badan mereka. Ya, kepala dilukai ke begini, ada yang pakai rantai atau pakai besi tajam, melukai badan mereka. Itu ditayangkan di YouTube banyak ya. Buka saja di YouTube ritual Syiah 10 Muharram. Itu mereka melukai badan-badan mereka. Festival besar di pemahaman mereka. Berdarah-darah kepala mereka tuh berdarah. Nah, dilukain, sengaja melukai. Menyiksa diri. Kenapa? Karena mereka itu katanya apa bahasa kitanya? Ingin juga merasakan sebagaimana yang telah dialami oleh Sayyidina Husain dan keluarga beliau ketika dibantai oleh tentara Yazid. Jadi membuktikan rasa cintanya dengan cara seperti itu. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan kejadian pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain dan keluarga beliau itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Dan orang-orang yang membantainya adalah orang-orang yang zalim, dan para ulama mengatakan mereka itu adalah
orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tetapi kita juga tidak setuju, ahli sunnah wal jamaah kata ulama, tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dengan melukai badan mereka supaya menunjukkan solidaritas, ya, menunjukkan solidaritas atas apa yang telah berlaku kepada Sayyidina Husain dan keluarganya. Jadi melukai badan sampai berdarah-darah, ini dilarang. Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan kau binasakan dirimu dalam kebinasaan. Yang terjadilah itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat kelam di dalam sejarah Islam. Ya, tetapi kita juga tidak boleh melakukan melukai badan tadi. Nah, jadi kalau bapak-bapak mau lihat ritual orang Syiah itu buka di YouTube itu ya. Terkadang secara langsung ada itu. Secara langsung mereka di mana tuh, di Pakistan kah, di Iran kan, tidak tahu di mana itu ya. Itu sampai melukai badan mereka. Mobil ambulan ini sudah ada di samping-samping jalan. Artinya kalau seandainya ada yang mungkin kehabisan darah atau apalah begitu ya. Jadi ada sempat ditolong. Nah, sempat ditolong. Sedangkan perempuan-perempuannya mereka itu sambil berteriak menangis, kemudian menaburkan pasir di kepala mereka dengan pakaian baju serba hitam, ngambil pasir sambil nangis, teriak-teriak, ini menyaburkan pasir sambil memukul-mukul kepala, mukul-mukul wajah. Ya, mereka itu maksudnya merasa itulah solidaritas perasaan mereka sebagaimana yang dialami, ya mereka ingin merasakan sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Husain. Bahkan kami pernah mendengar teman-teman cerita tuh ya, yang mungkin mereka pernah ke Iran atau apa, atau mungkin mereka dapat kabar dari teman-temannya yang Syiah ya. Jadi mereka itu mengatakan katanya setelah acara itu ya di malam puncaknya disediakan di alun-alun, mungkin ya kalau kita ini kayak lapangan Merdeka begitu ya, kemah-kemah, tenda-tenda, kemah atau tenda-tenda yang di dalamnya itu sudah ada perempuannya, yang di dalamnya itu ada perempuannya. Untuk apa? Untuk siapapun laki-laki yang kepingin melakukan nikah mut'ah, atau orang kita bilang kawin kontrak, hanya dalam satu waktu itu saja. Tentunya mereka berpaham tidak perlu pakai wali, tidak perlu pakai saksi. Si perempuan cukup mengatakan, saya nikahkan diriku denganmu wahai laki-laki, maharnya sekian-sekian dalam jangka tempo yang sesingkat-singkatnya. Umpamaan ya. Jadi perempuan itu mengatakan, saya nikahkan diriku kepadamu wahai laki-laki dengan mahar sekian dalam jangka waktu 1 jam ke 2 jam, selesai. Jadi ibarat kata tuh, apa bedanya dengan pelacuran? Yang zaman kontrak. Apa bedanya dengan pelacuran? Karena pelacuran itu kan tidak ada walinya, tidak ada pakai saksinya. Cuman ini pelacuran berkedok agama dengan dihiasi akad nikah yang mengatakan, saya nikahkan diriku kepadamu, gitu loh. Jadi maksiat, perzinahan, pelacuran yang dibungkus dengan topeng agama. Padahal ujung-ujungnya sama aja pelacuran seperti itu. Ya. Nah, ini sangat ditentang oleh kita ahli sunnah wal jamaah. Kesimpulan, mari kita berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian 10 Muharram itu dianjurkan kita berbahagia, berbagi kebahagiaan kepada keluarga,
Kalau bisa ngajak istri makan gitu ya, makan atau apa di luar itu boleh ya. Artinya memberikan rezeki lebih kepada istri tadi. Dan siapa yang memberikan rezeki yang lebih kepada istrinya atau anaknya atau anak istrinya, maka sang suami itu akan diberikan rezeki yang berlimpah di tahun itu nanti. Jadi jangan pelit di hari 10 Muharram itu. Atau kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, salah satu bentuk kebahagiaan itu biasanya orang-orang kita apa ya? Bikin bubur Asyura. Kami pribadi tidak menentang bubur Asyura, karena kami pribadi setiap tahun juga bikin bubur Asyura di pesantren itu. Nah, cuman kurang baik atau kurang pas jar orang Banjar terbalik dukung kalau ada orang bikin bubur Asyura tapi tidak puasa. Itu terbalik dukung. Yang sebenarnya itu adalah kita puasa di 10 Muharram. Bubur Asyura tetap dibuat. Nanti ketika buka puasanya makan bubur Asyura. Nah, itu yang lebih baik seperti itu. Baiklah para jemaah sekalian, kiranya cukup sekian dulu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.